Halo kawan-kawan, video ini merupakan video lanjutan tentang panduan sederhana belajar bioflok ikan nila di kolam beton dan di kolam terpal ya. Dan ini merupakan video yang kelima, di mana video ini berisi tentang apa yang saya lakukan pada masa pemeliharaan di minggu keempat dan di minggu kelima. Ini saya gabungkan ya menjadi satu video. Dan bagi kawan-kawan yang ingin menonton video sebelumnya, kalian bisa cek link videonya, itu ada di deskripsi video atau di kolom komentar ya. Semua sudah lengkap di situ. Nah, kondisi kolam kita di minggu keempat dan kelima, khususnya untuk kolam beton yang berukuran 3 kali 8 meter dengan tinggi air kurang lebih sekitar 0,8 meter, yang kita isi ikan nila larasati sebanyak 2.354 ekor ya. Itu tingkat kematiannya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini sama sekali tidak ada yang mati lagi setelah kematian kita itu kemarin di minggu kedua. Jadi total survival ratio ikan yang ada dalam kolam ini masih sekitar 99%. Nah, langkah yang saya lakukan di minggu keempat ini adalah saya sudah mulai mengecek total kepekatan vlog atau sampel vlog ya. Saya ambil sampel vlognya melalui kolam. Nah, di sini saya menggunakan gelas InHop seperti ini. Ini merupakan gelas ukur dengan isi air kurang lebih sekitar 1 liter ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan gelas takar yang biasa, atau juga bisa menggunakan bekas botol minuman yang isi airnya itu kurang lebih sekitar 1 liter ya. Jadi kalian bisa memperkirakan berapa total vlog yang ada di kolam kalian. Nah, ini saya ambil airnya 1 liter. Kalian bisa lihat warna dari air kolam kita ini sudah berwarna sangat baik ya. Jadi warna air di kolam bioflok itu yang bagus itu adalah warnanya seperti ini. Dia agak sedikit coklat ke krem katanya ya. Dan ini kita lihat dulu, nanti kita akan diamkan kurang lebih sekitar 30 menit sampai seluruh yang coklat-coklat ini turun ke bawah ya. Nah, untuk memastikan apakah yang turun ke bawah itu adalah vlog, kalian bisa lihat dari kecepatan turunnya ke bawah ya. Kalau misalnya itu kotoran, itu akan lebih cepat turun ke bawah karena kepadatan atau berat kotoran itu akan jauh lebih berat dibandingkan vlog ya. Vlog ini kan dia kurang lebih seperti gumpalan-gumpalan awan-awan ya. Namanya juga bioflok ya. Jadi dia itu merupakan gumpalan mikroorganisme ya. Nah, kalian bisa lihat ya sudah mulai turun satu persatu. Ini saya yakin sudah vlog. Sekalipun sebenarnya untuk membuktikan bahwa ini adalah benar-benar vlog itu harus melalui uji laboratorium sebenarnya ya. Tapi secara simpelnya menurut saya ini vlog karena juga bentuknya itu tidak seperti kotoran ya. Jadi memang dia seperti gumpalan-gumpalan kecil melayang-melayang di atas airnya, terus ini turun ke bawah. Nah, kalau kalian lihat ini agak sedikit turun cepat, memang ini agak saya percepat memang videonya, kalau enggak lama banget kan pasti ya. Nah, ini dia total vlog kita di minggu keempat. Jadi ini sangat tipis ya. Ini masih kurang lebih sekitar 6 ml sampai 10 ml lah, kurang lebih seperti itu dari totalan 1 liter air. Nah, sekarang kita beralih ke kolam belajar kita yang kedua, yaitu kolam terpal dengan diameter 4 meter, dimana ini kita isi dengan nila larasati kurang lebih sekitar 1.500 ekor ya. Ini saya ambil airnya. Nah, kalian bisa lihat perbedaan warna air dari kolam beton kita dan kolam bulatnya ini. Ini airnya agak sedikit hijau, kalian bisa lihat. Dan memang kolamnya ini memang agak sedikit terpapar sinar matahari di pagi hari ya, karena ini dia lebih sering terkena sinar matahari. Memang kalau kolamnya dia itu intensitas sinar mataharinya agak sedikit banyak yang masuk ke kolam, itu mengakibatkan airnya akan lebih cepat hijau. Perbedaan warna air di kolam bioflok ini sebenarnya berasal dari vlog yang terbentuk ya, dominasi vlog yang terbentuk di dalam kolamnya. Jadi kalau misalnya contohnya warna hijau seperti ini, maka itu pasti vlognya itu didominasi oleh semacam alga, karena dia ini kan alga ini kan membutuhkan bantuan cahaya atau lebih cepat berkembang biak kalau cahayanya itu lebih banyak masuk ke kolam. Nah, berdasarkan hasil sampel vlog kita tadi, kita tahu bahwa total vlog di dalam kolam ini masih bisa dikategorikan total vlognya sangat kecil ya, sangat sedikit, atau bisa dikatakan ini masih termasuk kategori encer, sehingga kita membutuhkan tambahan probiotik. Jadi kita tambahkan probiotik lagi di minggu keempat ini ya, atau tepatnya itu sih kalau saya estimasi di hari ke-25 ya.
Dosis probiotik yang kita berikan ke dalam kolam ini sama seperti dosis probiotik ketika pertama kali kita masukkan ke dalam kolam. Jadi tidak ada perubahan dosis ya. Dan ini saya aduk dengan merata sampai larut supaya tidak menggumpal dan cepat bercampur dengan air kolam, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya menuangkannya itu ke titik-titik aerasi supaya cepat teraduk, dan saya usahakan untuk tidak dimakan ikan. Kurang lebih seperti itulah tipsnya ya. Nah, setelah probiotik ini kita tebarkan merata ke dalam kolam, kemudian saya juga menambahkan molase ke dalam kolam. Dosis molasenya juga sama seperti dosis molase di awal. Nah, molase ini kita campurkan dengan air kolam dulu di wadah terpisah supaya molase yang kental ini bisa cepat larut dengan air kolam. Nah, bagi kalian yang menggunakan molase yang beli kiloan atau tidak dijamin steril atau tidak dijamin bersih molasenya ya, atau bisa jadi kan ada kemungkinan dia itu bercampur dengan zat lain lah. Nah, untuk mengamankan itu kalian bisa memanaskan dulu molasenya atau mendidihkan dulu molasenya, kemudian baru dicampurkan ke kolam. Nah, kebetulan kan saya ini gunakan molase botolan ya, yang sudah memang saya olah sendiri. Nah, kemudian saya campurkan molase ini dan saya tebarkan secara merata ke dalam kolam. Sama seperti probiotik, tipsnya juga jangan sampai dimakan ikan, kurang lebih seperti itulah ya. Selain itu, perlakuan yang saya lakukan di minggu keempat dan minggu kelima ini, saya juga melakukan ukur sampel bobot ikan ya. Ini fungsinya untuk memastikan takaran makanan atau takaran pakan ikan yang saya masukkan ke dalam kolam itu sudah benar dengan komposisi pakan yang dibutuhkan oleh ikan. Jadi cara saya itu mensampel bobotnya seperti ini. Saya ambil timbangan, terus saya ambil wadah yang saya sudah isi dengan air kurang lebih sekitar 3 kg ya. Dan kemudian saya ambil sampel ikannya, saya masukin ke dalam. Saya timbang sampai dia kurang lebih sekitar 1 kilo lah ya. Jadi dia itu dapatnya berapa ekor per kilo gitu maksudnya. Nah, kenapa harus kita tambahkan air? Karena air ini bisa membantu ikannya tidak saling melukai ya, karena kan sisi-sisi ikan dari nila ini kan tajam-tajam. Jadi kalau kalian tidak menggunakan wadah air atau langsung menimbang atau menyatukannya, itu kemungkinan ikannya bisa terluka. Dan luka yang nanti masuk ke dalam kolam ini itu yang akan jadi bahaya ya, karena dia akan bisa menjadi timbul bakteri atau virus yang berimbas negatif terhadap kolam bioflok kita. Makanya memang waktu sampel bobot ini kita juga harus memastikan ikannya tidak terluka. Nah, ini deh ya, 1 kilonya. Ini kita hitung nanti berapa jumlah ekornya, juga terus kita bagikan bagi 1 kilo. Nah, nanti dapat bobot ikannya berapa. Jumlah ikan di dalam 1 kilogram ini kurang lebih sekitar 9 sampai 10 ekor per kilogram. Berarti dia kurang lebih sekitar 100 gram per ekornya ya. Jadi kalau estimasinya ini di awal tebar mungkin ini bobotnya sekitar 60 gram ya, 50 ke 60 gram lah ya. Dan ini sudah ada peningkatan bobot kurang lebih sekitar 30 sampai 50 gram juga, karena kan mungkin beratnya nggak merata. Kita ambil sampel lah, atau kita perkirakan kurang lebih sekitar 100 gram per ekor. Jadi cara menghitung porsi pakannya itu 100 gram dikalikan dengan jumlah ikan di dalam kolam, terus nanti dikalikan 1,5% sampai 2%. Itu karena vlognya masih encer ya. Kalau vlognya sudah mulai kental nanti kita kurangi jadi 1%, kurang lebih seperti itu. Itulah total pakan yang kita berikan ke kolam ini dalam 1 hari. Jadi kalau misalnya 3 kali makan, berarti kalian bagi 3 hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga paham ya, karena saya pelan-pelan nih bilangnya. Kalau dari hasil hitungan saya ini, saya harus memberi makan kurang lebih sekitar 3,5 kilo sampai 4,7 kilo ya untuk perharinya untuk ikan ini. Dan kenapa ini sangat penting? Karena memang ada kalanya kan kalau kawan-kawan yang lagi budidaya ikan nila sistem bioflok itu cenderung katanya pertumbuhannya sangat lambat. Ya, salah satu faktor pertumbuhan lambat itu ya karena kalian tidak memberikan pakan itu tidak sesuai dengan bobot ikan. Jadi pakannya terlalu sedikit, sehingga membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang dalam masa pemeliharaannya ya. Terus kan nggak mungkin dia besar hanya dengan mengkonsumsi vlog saja. Jadi memang itu salah satu hal yang menurut saya atau pengalaman saya ya, kegagalan di bioflok terlambat panen atau lama sekali pemeliharaannya itu ya karena tidak benar memberikan porsi pakan ke dalam kolam. Di sisi lain, kalau kalian juga terlalu banyak atau terlalu berlebihan memberi pakan ke dalam kolam, akibatnya juga ikan tidak akan mengkonsumsi vlog. Akhirnya vlognya kental dan airnya justru berarah ke negatif ya. Kualitasnya justru turun, dan ini mengakibatkan
kondisi kolam biofloknya juga tidak bagus ya. Bakal banyak masalah, ikannya mati lah, naik ke atas, macam-macam lah nanti timbul masalahnya. Makanya memang pengaturan porsi pakan itu sangat penting untuk kolam bioflok ya. Jadi kan bisa ambil yang sesuai dengan kalian, bisa antara 1-2% untuk idealnya total pakan per harinya ya. Nah lantas kalau ada pertanyaan, idealnya Bang sekali berapa hari atau sekali jangka waktu berapa lama kita harus mengukur sampel bobot ikan untuk memastikan total pakan yang kita masukkan ke dalam kolam? Idealnya sih 1 kali 1 minggu ya. Tapi memang kan terkadang bagi kita pemula ini, ketika kita melakukan sampel ini kan tidak semulus yang diharapkan ya. Dan itu tadi memang cenderung nanti ikannya bisa luka, terus itu akan menimbulkan penyakit di dalam kolamnya, atau menimbulkan penyakit ikan yang bisa menular ke seluruh ikan yang ada di dalam kolam kita. Jadi memang harus hati-hati ya. Nah sekarang kita akan melakukan sampel bobot untuk kolam diameter 4 kita yang berisi 1.500 ekor ikan ya. Awalnya kan ini ikannya kita tebar lebih kecil dibandingkan kolam beton tadi. Ini ukurannya kemarin ketika kita tebar itu ukurannya satu ukuran di bawah ikan yang kita tebar di kolam beton, kurang lebih sekitar berukuran 3-4 inci ya. Nah seperti tadi saya juga akan menyempel ikan ini seperti cara yang saya lakukan tadi di kolam beton. Jadi rata-rata yang bisa kita peroleh atau hasil dari sampel saya itu, ini bobotnya kurang lebih sekitar 15-16 ekor per kilogramnya. Jadi memang tetap ada pertumbuhan bobot ya. Pertumbuhan bobotnya ini menurut saya itu masih ideal ya. Ideal dalam artian itu bisa dikategorikan pertumbuhannya itu tidak lambat ya. Jadi memang sangat penting sekali ya pengukuran bobot ini ya. Jadi kita bisa juga sebagai koreksi ke kita, apakah bibit kita itu bertumbuh atau tidak gitu kan. Jangan sampai kita sudah bolak-balik memberi makan ikan, ternyata ikannya nggak mau besar-besar gitu loh. Jadi memang sangat penting sekali kita melakukan sampel bobot ikan ini. Nah selain itu, terkadang ketika kalian melakukan sampel bobot ikan terus sudah benar porsi pakannya ke dalam kolam, tapi ikannya juga tidak mau besar, itu memang ada beberapa faktor ya. Faktornya bisa jadi bibit, bisa jadi terlalu padat tebarnya, sehingga akibat terlalu padat tebar tidak sesuai dengan ukuran kolam, itu juga bisa memperlambat pertumbuhan ikan. Jadi memang tidak mutlak hanya dari pakan saja. Dan makanya itu sudah ada videonya ya, saya sudah bahas tentang mengapa ikan bertumbuh lambat atau tidak besar gitu. Itu ada videonya, kalian bisa cek di sebelah kanan atas ini linknya, kalian bisa tonton videonya supaya lebih jelas kenapa ikan tidak mau besar di kolam bioflok atau di kolam-kolam ikan nila yang lain lah ya. Ada beberapa faktor, kalian bisa nonton ya. Menurut pendapat saya sebenarnya budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini salah satu budidaya yang menurut saya itu sangat gampang dan sangat berpotensi untuk bisa terus dikembangkan. Karena saya juga sudah pernah mencoba sistem resirkulasi dan ternyata memang bioflok ini jauh lebih aman menurut saya ya. Karena pengelolaannya juga cukup memperhatikan kualitas air saja ya. Dan biasanya memang semakin sering melakukan sistem budidaya ini atau semakin sering panen ya, seiring dengan berjalannya waktu kita akan semakin mendapatkan sistem-sistem terbaik ya. Jadi memang selalu terupgrade lah sistem yang kita lakukan. Jadi memang berbuah dari kesalahan dan akhirnya secara tidak langsung itu akan mengarah ke lebih baik atau lebih sempurna dibandingkan sistem-sistem yang kita lakukan sebelumnya. Jadi jika ada kawan-kawan yang berkata, kok beda bang sistem bioflok yang ini sama sistem bioflok sebelumnya? Sebenarnya tidak ada yang beda ya, karena seluruh video yang saya lakukan itu adalah video ya dalam bentuk vlog. Vlog dalam artian itu video yang saya lakukan berdasarkan apa yang saya lakukan di kolam-kolam saya. Jadi memang selalu saya belajar ya. Jujur saya memang akan terus belajar untuk mencari metode yang lebih simpel tanpa mengurangi hasil yang saya harapkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang terus belajar itulah kuncinya. Belajar dari pengalaman, kesalahan, perbaikan dosis, terus macam-macam lah. Sehingga timbullah sistem-sistem terbaik yang menurut saya itu lebih efisien dan lebih baik dari segi hasil ya. Lebih efisien, lebih maksimal dari segi hasil dan lebih efisien dari segi bahan yang digunakan. Terus intinya lebih untung lah ya kalau dalam bahasa sederhananya.
Jadi saya bisa sampaikan ke kawan-kawan yang baru memulai belajar biovlog, jangan takut gagal ya, jangan takut salah, karena memang kesalahan itu merupakan pelajaran terbaik, dan itu memang saya rasakan langsung ya. Saya rasakan langsung seperti yang kalian rasakan itu juga sudah pernah saya rasakan gitu, kematian ikan dan yang lain-lain. Itu hal lumrah dalam hal budidaya, namanya juga belajar ya. Kalau terus-terus pintar juga nggak bagus juga, karena kita jadinya lupa untuk belajar lagi ya. Sementara kan ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan cuaca dan lain-lain lah. Jadi memang terus terupdate ya. Jadi saran saya itu ya teruslah belajar dan jangan takut gagal ya. Nah, baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, silahkan subscribe channel ini, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan terus kalau misalnya kalian ingin dipandu dalam hal budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol join yang ada di channel saya ini. Dan jika ingin dipandu langsung dengan saya via konsultasi WA, kalian bisa pilih gabung di rekan bisnis ya. Itu akan saya pandu langsung sampai mahir. Dan buat kawan-kawan yang sudah aktivasi langganan, kalian bisa minta file aplikasi kalian, itu bisa ke DM saya di Instagram ya. Itu jauh lebih cepat responnya. Jadi saya bisa cepat mengirimkan file yang kalian butuhkan. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir di dalam kolam ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, tetap semangat.